Semuanya, selamat datang, selamat berjumpa di channel saya, channel Kelas Desain. Oke, pada video kali ini kita akan coba mengenal perintah-perintah yang ada di DraftSight. Di video sebelumnya saya sudah sedikit mengenalkan bagaimana cara penggunaan DraftSight itu sendiri. Oke, nah di sini saya menggunakan DraftSight yang versi 2021 ya, SP2. Saya menggunakan yang versi trial ya, versi trial. Teman-teman nanti bisa membeli yang untuk yang lisensi resminya. Nah, di sini DraftSight ini salah satu alternatif yang kita bisa gunakan sebagai pengganti software AutoCAD itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba sedikit mengenal perintah yang ada di DraftSight itu sendiri. Oke, langsung saja saya buka ya. Di sini saya menggunakan versi trial. Kita continue saja seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini sementara proses dibuka. Maka ketika kita buka, tampilannya pertama seperti ini ya. Oke, tampilan pertama terbuka seperti ini, ada backgroundnya seperti background hitam seperti AutoCAD pada umumnya seperti itu. Nah, di sini juga ada newsnya ya. Di sini ada news untuk mari coba ke baik. Nah, di sini ya kita tutup dulu yang sebagian ini. Oke, baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada newsnya. Sekarang teman-teman bisa melihat di bagian home itu sendiri. Di sini ada menu-menu perintah untuk bagian draw ya. Draw ini untuk membuat gambar-gambar ya, ada line, kemudian ada beberapa jenis line, seterusnya. Di sini ada polyline, di sini ada arch maksud saya. Kemudian di sini ada multiple point dan seterusnya. Kemudian insert ya. Oke. Kita coba option dulu, kita coba ketik option. Apakah sama dengan perintah yang ada di AutoCAD? Kemudian coba ke di sini ada file location, ada sistem informasi, ada general, ada display. Di sini ya ada display, hampir sama dengan yang di AutoCAD sebenarnya ya. Ini user, nah di sini ada user drafting option. Oke. Drawing setting, nah di sini ada semua. Drafting style. Soalnya nanti kita bisa atur di bagian ini teman-teman sekalian. Oke, baik. Yang pertama saya ingin kenalkan adalah bagaimana cara penggunaan line. Nah, di sini ada line, fungsi line. Oke, line ini sama halnya dengan yang ada di AutoCAD ya, fungsinya untuk membuat garis. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal kita ambil perintahnya line seperti ini. Kemudian tinggal kita ketik lokasinya, kemudian tinggal tentukan panjangnya berapa. Ya, tinggal kita masukkan panjang seperti ini, berapa panjangnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk penggunaan line. Nah, seperti ini fungsinya line. Oke, sama shortcutnya juga bisa mengetik L di keyboard L, maka di sini muncul line, L enter atau spasi ya, salah satunya di situ. Nah, seperti ini. Oke, baik. Ini penggunaan lain ya, jadi untuk membuat garis di DraftSight. Kemudian yang selanjutnya untuk menghapus, misalnya kita ingin menghapus garis ya, di sini ada delete ya, delete. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini untuk menghapus garis yang telah kita buat ya. Ya, tinggal kita pilih perintahnya, kemudian klik seperti ini. Nah, maka akan terklik ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita seleksi teman-teman sekalian. Nah, di sini. Oke. Kemudian enter untuk menghapus. menghapus, atau shortcutnya bisa menggunakan eraser. Oke, seperti ini. Tinggal kita seleksi teman-teman sekalian. Nah, di sini. Oke. Kemudian enter untuk menghapus, atau shortcutnya bisa menggunakan eraser. Nah, di sini. Oke. Kemudian enter untuk menghapus, atau shortcutnya bisa menggunakan eraser.
ini erase, tinggal kita pilih semuanya seperti ini, enter ya. Itu menggunakan fungsi erase. Selanjutnya misalnya kotak, misalnya kita ingin membuat kotak, rectangle tool, kita coba cari di mana perintahnya. Di sini ada rectangle ya. Rectangle ini untuk membuat semacam kotak seperti ini. Nah ini oke. Nah misalnya kita ingin membuat kotak, misalnya ukuran contoh saja misalnya 600 sama 700, enter. Maka di sini otomatis sudah terbuat ya, sudah terbuat. Ukuran kotaknya 600,700, ini adalah 600. Nah sekarang misalnya kita ingin membuat sebuah denah ya, kayak denah-denah sederhana, kita akan coba. Nah di sini ada line, coba kita klik seperti ini. Oke, saya klik di sini ya. Nah ini kita gambar menggunakan line. Oke, saya coba masukkan 250. Oke, ke atas di sini juga 250. Kemudian tinggal arahkan ke sini 250. Maka sudah terbentuk. Ini tinggal kita buat lagi line ke sini. Oke, nah 250. Kemudian di sini misalnya 250. Itu ya. Nah, di sini misalnya ukurannya 150. Kemudian turun ke bawah sini, kita buat pertemuannya. Gitu. Setelah tinggal misalnya kita copy seperti ini, menggunakan kotak. Kita misalnya ada kolom 15,15, enter. Tinggal kita copy ya, misalnya gunakan perintah copy. Nah ini ya, baik seperti ini. Nah ini sudah jadi. Oke, seperti ini ya, baik. Nah ini ya, nah ini sangat bagus teman-teman sekalian. Oke, seperti ini. Oke, nah misalnya kita ingin buat garis ini, bisa menggunakan line. Ini materi dasar ya. Nah, untuk penggunaan line misalnya ke sini ya, kemudian ke sini. Nah, ini fungsi lain teman-teman sekalian. Oke, seperti itu. Setelah itu kita pakai line lagi sini ya, sini dan di sini. Oke, nah seperti itu. Baik ya, kurang lebih ini ya, kita kenalkan dasar dulu apa fungsi line teman-teman sekalian. Line, kemudian tadi kita sudah kenal apa itu cara membuat kolom dan seterusnya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi untuk terkait masalah draft site kita sendiri ya. Kita akan coba nanti membahas satu persatu terkait perintah-perintah yang ada di sini ya, menggunakan draft site sendiri. Oke, kira cukup ya untuk pengenalan pertama untuk draft site. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.